Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini 26 Mei kita bisa mendapatkan melihat gerhana bulan meskipun tidak di semua tempat di Indonesia, tetapi alhamdulillah kita bisa melihatnya. Allah memberikan kita kesempatan untuk melihatnya. Dan hal yang penting bagi kita adalah orang-orang yang beriman ketika melihat gerhana matahari, ketika melihat gerhana bulan, sesungguhnya gerhana tersebut bukan sekedar gerhana, dia bukan sekedar fenomena alam. Bagi orang yang beriman, gerhana bulan, gerhana matahari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan sekedar fenomena yang hanya untuk direkam, yang hanya untuk kita foto, yang hanya untuk kita lihat, tidak. Dan dia juga bukan sebuah tanda-tanda untuk takhayul yang mungkin kita merasakan itu kesialan, merasakan hal-hal lain, atau ada kepercayaan-kepercayaan lain, bulan dimakan naga dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW satu waktu ketika anaknya Ibrahim meninggal, lantas orang-orang mengaitkan dengan meninggalnya Ibrahim anak Nabi SAW itu dengan gerhana yang terjadi, yang bertepatan juga pada hari itu datangnya gerhana. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan antara orang yang meninggal di muka bumi ini dengan datangnya gerhana. Tetapi gerhana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau menemuinya, hendaklah engkau segera menuju sholat. Maka kita diperintahkan, kita disunahkan, sunnah muakkad kita agar ketika datang gerhana itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Bahkan disunahkan untuk membaca surat yang panjang-panjang dengan 2 ruku di setiap ruku dan 2 sujud di setiap rakaatnya. Dia melaksanakan 2 rakaat. Dan kita disunahkan untuk membaca surat yang panjang, memanjangkan ruku dan memanjangkan sujud. Lantas kita juga disunahkan untuk beristighfar, disunahkan untuk memohon ampun, disunahkan untuk bertasbih, disunahkan untuk berzikir, disunahkan untuk memperbanyak sedekah, dan disunahkan juga kita melaksanakan amal-amal solihnya. Sebagai tanda bahwa sesungguhnya datangnya gerhana bulan, datangnya gerhana matahari itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melihatnya, hendaklah dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya itu adalah tanda kebesaran Allah. Maka ketika datang dia bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk melaksanakan amal soleh, diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu agar datang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita, menghadirkan rasa takut kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika datangnya tadi gerhana, apa yang kita laksanakan? Apakah kita hanya sekedar memfoto, hanya sekedar merekam, lantas memposting tanpa melakukan hal yang lain? Bahwa sesungguhnya gerhana ini bukan hanya sekedar tanda-tanda fenomena alam, tetapi dia datang dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ketika kita datangnya gerhana bulan, datangnya gerhana matahari, lantas kita hanya biasa saja, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat, bahwa sesungguhnya berarti kita menganggap gerhana bulan itu, gerhana matahari itu hanya adalah sekedar sesuatu yang memang dia sering terjadi, ataupun dia hanya sekedar fenomena alam. Padahal Allah memerintahkan kita, Allah melalui nabinya juga memerintahkan kita agar ketika kita tampak kepada kita gerhana bulan, tampak kepada kita gerhana matahari, agar kita segera datang ke masjid,
diperintahkan, disunahkan kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Lantas selesai sholat kita mendengarkan khutbah dari khotib. Khotib memberikan wasiat kepada kita agar kita sama-sama mengingat bahwa sesungguhnya gerhana bulan, gerhana matahari itu agar kita menghadirkan rasa takut kepada Allah SWT, dan lantas kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar berdiam diri, tidak hanya sekedar memfoto, tidak hanya sekedar merekam, tetapi kita juga diperintahkan untuk melaksanakan amal soleh kita, menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masa-masa berikutnya Allah masih berikan kesempatan kita melaksanakan sholat gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari di satu waktu. Dan ketika datang gerhana ini, Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan doa, beristighfar, memperbanyak amal soleh, dan juga kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terhitung menjadi orang yang lalai ketika datang gerhana bulan dan gerhana matahari ini. Sekalipun memang sholatnya yang disunahkan itu panjang dan mungkin akan memberatkan kita, bagi yang sudah pernah merasakan ataupun melaksanakannya tentu tahu. Terkadang memang kita merasa sulit karena sholatnya panjang. Terkadang kita merasa berat, terkadang kita merasa capek, lelah. Bisa dalam 2 rakaat itu kita bisa tegak berdiri sepanjang 30 menit itu. Tetapi itu adalah kita dalam rangka untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, Allah menjauhkan kita dari maksiat, Allah memberikan kita hidayah, Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, Allah memberikan kita keistiqomahan sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan dalam hidayah, dalam istiqomah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jauhkan kami dari maksiatan ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berikan kami istiqomah ya Allah. Tetapkan kami dalam hidayah dan matikan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Amin ya Allah ya Rahman Rahimin. Senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.